Racikan Berita 1. HNSI sekarang lagi memperjuangkan apa? Jadi gini, oke, terima kasih. HNSI ini sekarang lagi memperjuangkan kehidupan nelayan yang ada di pesisir utara dan timur, yang direncanakan akan ada yang namanya PSN SWL, Surabaya Waterfront, dan itu luasannya yang sangat luar biasa. Ada sekitar panjang adalah 10 kilo dan lebarnya adalah 1 kilo, dan itu akan menghilangkan penghasilan para nelayan yang ada di Surabaya Utara dan Timur. Karena apa? Surabaya ini adalah nelayan yang sangat unik, nelayan yang tidak akan bisa pernah jauh untuk mencari ikan. Istilahnya Surabaya ini adalah nelayan short term, nelayan cuma 6 jam, mungkin masih 3 jam dia berangkat baru pulang, dan hasilnya adalah makeran. Ikan pun itu terbatas. Kebetulan tempat yang akan dibuat untuk SWL ini adalah tempatnya ikan. Ya, di situ benar tidak ada ground fishing, tapi di situ ada tempat kumpulnya ikan. Yang di situ nelayan dari Madura, dari Probolinggo, dari Pasuruan, dari Sidoarjo, bahkan dari Gresik itu berkumpul di situ. Di waktu-waktu tertentu banyak ikan yang sudah mengumpul, mereka akan kumpul bersama di situ. Nah, kalau itu sampai terjadi dilakukan yang namanya pembangunan atau pengurukan atau yang namanya reklamasi, otomatis nelayan akan kehilangan mata pencarian. Saya berharap dengan pemerintah SWL ini bisa dicabut, tidak dilaksanakan. Karena apa? Informasi yang saya gali, informasi yang saya terima, SWL itu bukan diberi dengan pemerintah, tapi PT Granting Jaya itu minta kepada pemerintah untuk bisa mendapatkan yang namanya PSN, Surabaya Waterfront ini. Jadi, dan ini terus terang aja, kalau itu sampai terjadi, Surabaya akan menjadi bencana. Bencana apa? Bencana banjir. Karena apa? Kalau terjadi musim rob, Surabaya akan banjir, terutama yang di wilayah utara dan timur. Ya, karena ketinggian air kalau udah rob itu bisa mencapai 2 meter lebih. Nah, ini saya berharap kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat supaya kiranya SWL ini bisa dibatalkan. Karena ini menyangkut tentang kehidupan hajat hidup orang banyak, terutama nelayan yang ada di pesisir pantai utara dan timur Surabaya. SWL itu dikeluarkan tahun 2024. Oh, baru ya? Baru saja. Jadi bersamaan dengan 100 berapa PSN yang ada di Indonesia. Jadi waktu pemerintahan yang lama. Nah, kami berharap di pemerintahan yang baru, Pak Presiden Prabowo ini untuk mengkaji ulang tentang SWL atau PSN SWL ini. Ya. Kiranya kita berharap itu bisa dicabut, dan itu menurut kami melanggar aturan undang-undang. Karena apa? Tidak ada di rencana RT RW provinsi dan RT RW pemerintah kota Surabaya. Itu yang ada. Prabowo kan Presiden Prabowo sudah memutuskan bahwa untuk PSN yang berhubungan dengan kelautan dan pengarau itu kan sudah tidak diperbolehkan, ya kan, tinggal darat. Nah, pertanyaan di antara itu masuk nggak di SHWL itu, masuk nggak? Masuk. Berarti udah ditunda. Ini dia sekarang malas lagi gencar-gencarnya untuk pengurusan AMDA. Artinya masih lanjut dong? Masih lanjut. Nah, dalam keputusan Prabowo itu artinya Prabowo tidak menunda pembangunan yang mengganggu nelayan ini dong. Nah, ini yang saya belum tahu, tapi yang jelas untuk SWL ya, PSN yang SWL ini yang di Waterfront yang di Surabaya itu masih tetap berjalan.
Karena apa? PT Granting sekarang tetap melakukan yang namanya pengurusan AMDAL. AMDAL itu dari provinsi atau dari pusat? Dari pusat, tentunya lewat provinsi. DKP? DKP. Sudah ada urusan ke DKP kemarin? Sudah. Sudah bertemu dengan Pak Yusron? Yusron Wahid? Pak Wahyu. Menteri Pak Wahyu Trenggono. Sudah, jadi gini, kapan hari rekan-rekan termasuk juga HNSI sempat berangkat ke Jakarta ketemu dengan Komisi 4 yang diinisiasi oleh anggota Komisi 4 untuk waktu itu ada rapat rapat besar ya, rapat bersama ya. Rapat dengar RDPU dengan Menteri KKP. Dokumen tentang penolakan sudah diserahkan Komisi 4 kepada Kementerian KKP. Sekarang gini Pak, pertanyaan Pak Heru. Kalau di Jakarta dan di Banten itu kan masyarakat ini bergerak menolak. Ya. Bagaimana dengan nelayan setempat? Sama, Surabaya pun semuanya menolak. Jadi kita sudah sering, pemerintah kota sudah pernah kita demo, pemerintah provinsi juga sudah pernah kita demo, DPR provinsi dan DPRD kota Surabaya juga sudah pernah kita demo, dan kita sering juga diundang untuk ikut hearing kepada mereka. Ya, jadi kalau masyarakat untuk Surabaya, khususnya yang ada di wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Timur, semuanya menolak. Untuk nelayan dan masyarakat yang ada di Surabaya Utara dan Surabaya Timur. Ada nggak intimidasi Pak masyarakat setempat? Tidak ada intimidasi sih, cuman ya biasalah permainan-permainan kecil kalau menurut saya. Ya kalau daerah setempat kan Banten dan itu kan ada tekan-tekan intimidasi preman, ya. Ada tekanan intimidasi kepala desa. Kebetulan di Surabaya ini tidak ada intimidasi preman karena nelayan juga preman semua sama kan gitu ya. Jadi nanti ketemu preman sama preman nanti gitu. Ya, gitu. Yang pemilik perusahaan ini apa nama PT-nya Pak? PT Granting Jaya. Granting Jaya siapa yang punya? Yang punya adalah Setiadi Yudo. Orang Indonesia atau bukan? Keturunan. Nggak apa-apa, Aguan orang Cina. Nggak masalah. Kalau Pak Setiadi ini asli adalah keturunan Probolinggo. Lalu tindakan harus dilakukan pencegahan tadi itu apa Pak? Pencegahannya dilakukan sama rekan-rekan, sama nelayan dan masyarakat yang ada ya, kita selalu untuk konsolidasi. Selalu kita kalau ada sekarang ada undangan ya selalu kita datangi mereka. Walaupun kita tidak diundang, teman-teman pasti mendatangi pertemuan-pertemuan itu. Berapa luas Pak itu Pak? Luasnya kalau 10 kilo kali 1 kilo 1000 hektar. 1000 hektar. 1000 hektar. 1000 hektar. Dan itu sudah ada SHGB-nya? SHGB belum. Ya, kalau ada SHGB-nya lucu kan, laut ada SHGB kan? Ya, laut kan tidak boleh dibuat SHGB. Dan laut tidak boleh. Nah, aturan pemerintah kan itu. Memang iya, nggak boleh laut. Itu di Jakarta malah ada SHGB. Iya, benar. Iya kan lucu. Jadi Pak, gini, Setiadi itu PT Granting itu mengajukan dasarnya adalah satu, karena dia menganggap dia sudah punya 100 hektar lahan yang untuk reklamasi di laut. Di wilayah dia memang, jadi dekat laut itu ada 100 hektar yang dia sudah kuasai, tapi itu adalah daratan ya, yang dulunya memang tambak, dulunya kayaknya tambak, tapi sekarang udah jadi daratan. Ya sama, kasusnya di Jakarta dan Banten itu juga. Itu 100 hektar dia sudah miliki. Karena dia ngakunya menyebar ke laut, sengsara. Nah, Pak, siapa Pak ini sebelumnya? Pak Sulim, sebagai penasihat HNSI. Nah, Pak Sulim. Pak Sulim, bagaimana Bapak sebagai penasehat dari HNS ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka betul-betul bersatu untuk menolak dari reklamasi yang mau dibangun oleh PT tersebut? Masyarakat Surabaya, khususnya masyarakat nelayan, itu cerdas terhadap gejala-gejala seperti ini. Jadi ngomong reklamasi di kota Surabaya itu sudah dimulai sejak tahun 80-an. Mulai dari pemiliknya Pak Setiadi itu yang 100 hektar itu dulu ya reklamasi. Di sebelah timur itu awal-awal reklamasi kota Surabaya tahun 90-an, maka pengusaha-pengusaha di bawah satu pintu yang namanya Gonso, PT Gonso yang dikendarai oleh Pak Teddy Gunawan. Nah, ini mafia tanah semua yang membeli tanah-tanah tambak yang dekat dengan pesisir dengan harga murah. Selanjutnya
mereka akan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk men-set plan kembali soal reklamasi ini. Terbukti tahun 2008 Teluk Lampu milik Pelindo. Jadi di sana 350 hektar mengorbankan, kebetulan waktu itu 2008 saya masih jadi ketua HNC. Selanjutnya dilanjutkan beliau. Sama yang kita hadapi sama. Ini mungkin masih menyusun ya ketua. Masih menyusun AMDAL, belum sosialisasi. Nanti kalau sosialisasi AMDAL itu pragmatisme akan muncul, intimidasi dari aparat akan muncul, ya baik instansi Polri maupun TNI pasti muncul. Nah, masyarakat Surabaya khususnya ini gudangnya pergerakan di kota Surabaya, gudangnya pergerakan. Cuma sayang tidak di-cover dengan media-media besar. Itu khususnya media online. Ya, kalau media cetak banyak di sini. Ini kalau Surabaya misalnya sudah ngomong menjadi konsumsi orang-orang yang dalam tanda kurung satu rangkaian dengan abuan tersebut, dia sudah akan tersadar bahwa Surabaya warganya sudah warning terhadap SWL. Jadi cepat ya, 2024 disosialisasikan di gedung DPRD Kota Surabaya, komisi apa? Komisi C. Komisi C. Komisi A. Kalau nggak salah itu satu Juli. Bayangkan, tidak sampai 1 tahun ini LSM di Kota Surabaya geruduk yang namanya PT Granting. Jadi PT Granting ini jangan macam-macam, gitu. Artinya ini kota maritim. Kalau keadaan nelayan kita diganggu, kita kehilangan karakter. Surabaya akan kehilangan karakter sebagai kota maritim, sebagai pintu gerbang untuk ke IKN, ke Nusantara. Kalau memang punya itikat baik dengan kota Surabaya, mau berinvestasi dengan kota Surabaya yang ramah. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Siapa yang tidak ingin kotanya maju? Siapa yang tidak ingin kepala daerahnya masuk para investor? Gitu? Saya kira nelayan pun ingin maju juga, tapi yang ramah. Dengan tidak tiba-tiba diminta. Ya, memangnya PT Granting ini apa? Minta hak pengelolaan reklamasi. Memangnya kamu ini siapa? Gitu? Nah itu aja. Jadi HNSI Kota Surabaya tetap bersama dengan nelayan, akan melindungi hanya nelayan, dan yang lalu-lalu itu insya Allah ya tidak terulang kembali. Apa trauma yang dialami oleh nelayan Kota Surabaya ketika lahannya direklamasi, mereka tidak memiliki skill untuk bekerja di tempat lain. Ya, bisa tuh ya itu cari ikan. Kalau cari pabrik, kerja di pabrik saya nggak bisa. Seperti itu, ya. Kebersihan. Menurun secara psikologis, dan ini berdampak pada keluarga nelayan yang ada di Kota Surabaya. Itu aja, Pak. Oke. Sebagai sekretaris penasehat HNSI, rencana Pak Ruing apa kepada kawan-kawan? Rencana kita. Iya, apa? Ini salah satu ikhtiar kita ke Pak Lanyala selaku senator kita ikhtiar. Mudah-mudahan dengan hadir ke salah satu anggota DPD, suara kita ini didengar di gedung parlemen. Karena beliau mewakili karakter kita, ya berani dan benar. Yang kita butuhkan sekarang itu kita ini berani dan benar. Tapi kalau kita nggak solid, banyak lah ormas-ormas yang dipecah-pecah itu kan banyak, Pak. Nah mudah-mudahan dengan kita ngomong di DPD RI, kita dapat imun untuk semakin bersemangat. Tenang, senator kamu melindungi apa yang menjadi hakmu. Itu aja.
Racikan Berita 1.